Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Ramadan, NIM 4320064. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pengantar ilmu dakwah. Di sini saya akan menjelaskan dari materi 1 sampai materi 7. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi 1. Konsep dakwah. Secara etimologi, dakwah berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah menyuruh, mengajak, dan memanggil. Dalam KBBI, dakwah berarti penyiaran propaganda, penyuaraan agama di kalangan masyarakat dan perkembangannya, dan seruan untuk memeluk, mempelajari, dan mengamalkan agama. Menurut Syekh Ali Mahfuz mengatakan bahwa dakwah adalah mengajak manusia kepada kebaikan dan petunjuk Allah, menyuruh mereka kepada kebiasaan baik, dan melarang mereka kepada kebiasaan buruk, supaya beruntung di dunia dan di akhirat. Berdasarkan teori yang ada, teori Mekah cukup meyakinkan untuk dipilih dalam sejarah perkembangan dakwah di Nusantara, yaitu bahwa agama Islam sudah masuk ke dalam wilayah Nusantara pada abad 1 Hijriah atau ke-7 Masehi, namun saat itu perkembangannya belum pesat, dan pada abad selanjutnya barulah terjadi perkembangan yang pesat. Kewajiban berdakwah merupakan kewajiban yang bersifat taklifi dari Allah kepada umatnya, agar apa yang menjadi tujuan Islam dapat tercapai. Dakwah bisa menjadi fardu ain apabila di suatu tempat tidak ada seseorang pun yang akan melakukan dakwah. Dan dakwah bisa menjadi fardu kifayah apabila di suatu tempat sudah ada yang melakukan dakwah. Beberapa istilah yang ada di dalam dakwah, yang pertama adalah amir, bayan hidayah, buzruk, cilah, zihim, was, hadriji, iktikaf, ijma, dan itijma'i. Sejarah perkembangan dakwah. Dakwah sebelum Islam dilakukan oleh Nabi Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Yusuf, Syuaib, Musa, Daud, Sulaiman, dan Isa. Bagi orang yang mengamati perjalanan dakwah para nabi akan menemukan ciri umum, yang diantaranya semua nabi memiliki kesamaan ajaran, yaitu untuk mengajak dan mentauhidkan Allah. Yang kedua, risalah sebelum Nabi Muhammad bersifat muhaliyah atau dalam kawasan tertentu. Dan tiga, sunatullah dalam dakwah pada masa silam selalu mengatakan bahwa kemenangan pada akhirnya akan selalu berpihak kepada orang-orang yang beriman. Selanjutnya, dakwah pada zaman Rasulullah SAW. Dakwah pada zaman Rasulullah. Rasulullah dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi dan wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 1011 Hijriah yang berumur 63 tahun. Dengan turunnya wahyu Allah yang pertama, maka sempurnalah Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Setelah Muhammad dilantik sebagai Nabi dan Rasul, maka Nabi segera menjalankan dakwah Islamiyah sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Dakwah Rasulullah SAW dibagikan oleh sejarah kepada dua peringkat, yaitu Makkah dan Madinah. Dakwah masa Khulafaur Rasyidin. Gelar Khulafaur Rasyidin adalah merujuk pada 4 orang sahabat Rasulullah yang pernah memerintah umat Islam dari tahun 11 Hijriah sampai 40 Hijriah. Mereka terdiri dari Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali, dalam usaha untuk mengembalikan keyakinan umat Islam terhadap Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dakwah pada masa Khalifah Dinasti Umayyah merupakan dinasti besar pertama dalam memerintah kekaisaran Khalifah Muslim. Dinasti Umayyah dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dinasti Umayyah yang berada di Damaskus selama pemerintahannya telah terjadi pergantian khalifah sebanyak 14 kali. Dakwah pada masa modern. Dakwah modernitas adalah dakwah yang dilaksanakan dengan memperhatikan unsur-unsur penting dakwah. Kemudian subjek atau juru dakwah menyesuaikan materi, metode, dan media dakwah sesuai dengan kondisi masyarakat modern yang mungkin saja situasi dan kondisi yang terjadi di zaman modern, terutama dalam bidang keagamaan, tidak pernah terjadi pada zaman sebelumnya, terutama di zaman klasik. Pokok-pokok dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Yang pertama adalah akidah, yang mana Rasulullah diutus Allah untuk menyampaikan ajaran yang hanya menjadikan Allah satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Nabi menyeru agar meninggalkan perbuatan menyembah berhala. Yang kedua adalah akhlak. Akhlak mulia sebagai tauhid
tauhid, maka pokok di dakwah Rasulullah adalah akhlak mulia yang terdiri dari pribadi beliau. Pokok-pokok dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang pertama, menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan dan menumbuhkan kecintaan terhadap masjid. Yang kedua, mempersaudarakan sahabat dari golongan muhajirin dengan golongan ansar. Yang ketiga, meletakkan fondasi terhadap negara Islam dan tata cara pelaksanaannya yang meliputi politik sosial dan ekonomi. Yang keempat, mengatur cara bermuamalah dengan orang kafir, baik kafir harbi atau yang terang-terangan melawan, maupun kafir zimmi atau yang terikat perjanjian damai. Selanjutnya adalah Mabadi al-Asyarah dalam ilmu dakwah. Mabadi al-Asyarah merupakan istilah yang dipakai oleh para ulama untuk menjelaskan 10 hal pokok tentang sebuah ilmu yang harus diketahui oleh penuntutnya. Mabadi al-Asyarah dalam ilmu dakwah terdiri dari yang pertama adalah al-haddu atau batasan. Hakikatnya sebagai ilmu yang mempelajari proses penyampaian ajaran Islam kepada umatnya. Ilmu mempelajari tentang hubungan antara unsur dakwah dan ilmu yang mempelajari gejala segala penyampaian agama dan proses keagamaan dalam segala segi. Yang kedua adalah mudu atau pokok bahasan. Objek materialnya adalah tentang tingkah laku manusia, sedangkan objek formalnya adalah usaha manusia untuk menyeru atau mengajak manusia lain dengan ajaran Islam, agar menerima, meyakini, dan mengamalkan ajaran Islam. Dengan demikian, yang menjadi objek telaah ilmu dakwah adalah manusia. Yang ketiga adalah as-samrah atau nilai guna. Secara umum, nilai guna dakwah adalah untuk mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Yang keempat adalah nisbah atau kaitan dengan ilmu lainnya. Yang kelima adalah fadl atau keutamaan keberadaan dakwah disebut strategis karena pada tahan operasional kegiatan dakwah lebih dominan berperan dalam sosialisasi. Yang keenam adalah wad'i atau peletak dasar. Pada awal abad ke-20, pemikiran dakwah mulai dirintis menjadi ilmu pengetahuan, yaitu pada tahun 1912 di Kairo. Sedangkan di Indonesia sendiri, pertama kali dakwah hanya berkembang di pesantren saja. Setelah banyak yang masuk Islam, barulah ilmu dakwah menjadi bahan diskusi ilmiah. Yang ketujuh adalah isim atau nama. Istilah yang berhubungan erat dengan dakwah antara lain adalah tablik, khutbah, nasihah, tabsyir, dan tanzir. Yang kedelapan adalah istindas atau dasar ilmu. Sumber ilmu dakwah adalah Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad. Yang kesembilan adalah hukum. Sebagaimana hukum dakwah berdasarkan ayat Al-Quran, mayoritas ulama sepakat bahwa hukum dakwah itu secara umum adalah wajib. Yang ke-10 adalah masail atau permasalahan. Secara umum, masalah yang dikaji dalam dakwah itu adalah berbagai hal yang berkaitan dengan dakwah, sehingga dakwah dapat berjalan dengan seksama. Strategi adalah sesuatu yang dikerjakan jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Dakwah adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan benar sesuai dengan perintah Allah untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Dakwah terbagi menjadi bi-al-lisan atau dakwah yang dilaksanakan secara lisan, dakwah bi-al-lihal atau dakwah dengan perbuatan nyata, dan dakwah bi-al-qalam atau dakwah dengan tulisan. Unsur-unsur dakwah terdiri dari da'i atau pelaku dakwah, mad'u atau penerima dakwah, wasilah atau media dakwah, tariqah atau metode dakwah, dan atsar atau efek dakwah. Strategi dakwah artinya metode, siasat, taktik, atau manuver yang digunakan dalam aktivitas dakwah. Strategi memiliki beberapa asas, diantaranya adalah asas filosofi, asas kemampuan, asas keahlian, asas sosiologi, asas psikologi, dan asas efektivitas. Strategi dakwah terdiri dari strategi sentimental, adalah dakwah yang memfokuskan aspek hati dan perasaan. Yang kedua adalah strategi rasional, adalah dakwah dengan beberapa metode yang memfokuskan kepada aspek akal pikiran. Yang ketiga adalah strategi indrawi, atau dinamakan juga dengan strategi eksperimen atau strategi ilmiah. Selanjutnya adalah asalib ad-dakwah. Uslub ad-dakwah adalah segala cara menegakkan syariat Islam untuk mencapai tujuan dakwah yang telah ditentukan, yaitu terciptanya kehidupan baik di dunia maupun dengan menjalankan syariat Islam secara murni dan konsekuen.
Metode dakwah juga memiliki pengertian, jalan atau cara yang digunakan oleh para juru dakwah untuk menyampaikan ajaran serta materi dakwah. Dalam penyampaian materi dakwah, metode yang sesuai sangat penting demi tersampaikannya pesan dan maksud tersebut. Macam-macam uslub dakwah. Yang pertama, uslub hikmah adalah kemampuan dan ketepatan diri dalam memilih, memilah, dan menyelaraskan teknik dakwah dengan kondisi objektif mad'u. Yang kedua adalah mau'izah hasanah, adalah mengajak manusia dengan memberi pelajaran dan nasihat yang baik yang dapat menyentuh perasaan dan dapat membangkitkan semangat untuk mengamalkan syariat Islam. Yang ketiga adalah mujadalah. Mujadalah adalah metode mendakwahi manusia melalui diskusi dan dialog secara baik berdasarkan etika dan mekanisme diskusi. Yang keempat adalah qudwah hasanah. Karakteristik uslub dakwah. Yang pertama adalah robaniyah atau memiliki nilai-nilai ilahiyah ketuhanan. Yang kedua ilmiah atau keilmuan. Yang ketiga marhaliyah atau bertahap. Tawazun atau keseimbangan. Yang terakhir islamiyah atau kemanusiaan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata-kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.